Perkenalkan, nama Ibu Nur Aini Rosalita. Kalian bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Aini. Ini adalah pertemuan pertama Ibu bertemu dengan anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA. Sebelum kita memulai pembelajarannya lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu di sini akan menjelaskan materi apa yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu adalah cara perkenalan diri atau cara memperkenalkan diri kita kepada orang banyak. Dan di sini kita akan memperkenalkan diri secara formal. Sebelum membahas lebih lanjut tentang apa yang akan Ibu sampaikan di sini, ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, kenapa Ibu menginginkan materi ini disampaikan kepada peserta didik, yaitu kepada anak-anak, karena memang rancangan pembelajaran ini sudah tercantum di dalam RPP. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini, Ibu menginginkan agar anak-anak dapat memahami kata sapaan, diksi, dan struktur kalimat. Kemudian media pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya, kita menggunakan PowerPoint, kita nanti menggunakan video, nanti juga kita akan menggunakan buku panduan dari sekolah. Selain itu, untuk penilaian anak-anak, Ibu nanti akan memberikan tugas, tanya jawab, dan diskusi agar kita bisa saling bertukar pikiran, karena di sini kita intinya belajar bersama. Oke, yang pertama adalah kata sapaan. Jenis kata sapaan ini ada beberapa. Yang pertama ada nama diri, kata ganti istilah kerabat, gelar pangkat, kata nama, dan kata nama pelaku. Contohnya yang nama diri ini ada semisal Alfi. Jadi ini nama orang ya, nama orang. Kemudian kata ganti istilah kerabat, ini ada tante juga bisa. Kemudian ada om, ibu. Jadi kata ganti tapi dia masih memiliki keterkaitan kekeluargaan. Kemudian ada gelar pangkat. Di sini kita memiliki profesor, lurah. Kemudian kata nama, ini kita ada nyonya, tuan. Ya. Sedangkan kata nama pelaku di sini kita lebih ke jamak. Jadi saat kita personal memperkenalkan diri, yang kita kenalkan adalah orang banyak. Di sini ada para hadirin. Nah, jadi saat kita memperkenalkan diri, pasti kita mengetahui siapa yang akan kita beri pengenalan oleh diri kita. Jadi kita harus tahu orang itu siapa. Kita bisa menggunakan salah satu dari berbagai jenis kata sapaan ini ya. Itu yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua. Di pembahasan yang kedua ini kita akan membahas diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang baik dan benar saat kita akan memperkenalkan diri. Dan kita gunakan di sini adalah kata baku, mengingat kita akan memperkenalkan diri secara formal. Contoh kata yang tidak baku yang tidak boleh kita gunakan saat memperkenalkan diri secara formal. Yang pertama ada guys. Nah, guys ini kita bisa ganti sebenarnya dengan kata teman atau kawan. Kemudian ada kata bro. Sama saja artinya kita bisa ganti dengan dengan teman atau kawan. Kenapa tidak diperbolehkan menggunakan dua kalimat ini? Karena itu merupakan kata yang populer. Itu kita bisa gunakan dalam dialog sehari-hari, tetapi saat memperkenalkan diri diperkenankan untuk tidak menggunakan ini ya. Setelah itu pembahasan yang terakhir, yang ketiga, terdapat struktur
kalimat, setidaknya ada S dan P. Ini merupakan pola kalimat dasar. Nah, saat kita akan memperkenalkan diri, jangan lupa untuk memperhatikan postur tubuh. Karena saat kita memperkenalkan diri, orang berpusat kepada diri kita. Orang-orang akan melihat bagaimana cara bicara kita, bagaimana postur tubuh kita. Jadi kita harus selalu tersenyum, kemudian percaya diri, badan tegak, dan tidak kaku. Senyum itu agar kita terlihat ramah, kemudian mengurangi grogi yang akan kita alami. Kemudian percaya diri harus kita tanamkan. Setelah itu, keempat ini jika kita melakukannya dengan baik, maka orang akan memberikan respon yang positif terhadap diri kita. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk menyebutkan yang pertama ada salam, nama, alamat, usia, sekolah, dan hobi. Karena saat kita akan memperkenalkan diri, orang-orang itu menginginkan informasi umum diri kita. Jadi ini jangan dilupakan, salam, nama, alamat, usia, dan sekolah. Kita juga bisa menyertakan hobi kita tuh apa. Di sini ada contoh kalimat perkenalan secara formal. Ini bisa saya bacakan, bisa Ibu bacakan. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, saya Alfi Rizky dari kelas PBSI 2C. Saya berasal dari Magelang. Senang bertemu dengan kalian. Jadi seperti itu contoh cara memperkenalkan diri secara formal ya. Kiranya cukup materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa mencerna materi yang Ibu berikan dengan baik dan paham. Di materi selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut dan Ibu akan memberikan tugas agar kita memiliki timbal balik yang baik. Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.